wasallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'du. Bersyukurlah Allah SWT pada subuh hari ini, hari Ahad, kita bisa hadir diri kita di dalam acara kajian Ahad subuh yang insyaallah pada hari ini kajian kita akan diisi oleh Bapak Ustadz Uji FBLC, dan juga beliau saat ini sedang melanjutkan pendidikannya, yaitu mengambil magister di salah satu universitas di Madinah, dan insyaallah mudah-mudahan beliau bisa menyelesaikannya, dan tentunya kita berharap calon ulama kita nantinya. Dan untuk tema pagi ini beliau akan mengangkat tema itu sekitar fikih transaksi kontemporer, dan insyaallah mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti kajian ini, dan tema yang diangkat pada pagi hari ini yang cukup hangat yang kita lakukan setiap harinya, dan tentunya kita berharap kita semua bisa menghadiri kajian ini sampai selesai nanti, dan kami beri waktu kepada jemaah untuk bisa tanya jawab. Dan untuk itu mari kita buka kajian ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Bapak Ustaz Uji kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, terlebih adalah kenikmatan keislaman, kenikmatan istiqamah di atas Islam. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'in dan orang yang mengikuti jalannya hingga yaumil. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tentang seputar hukum fikih kontemporer yang berkaitan dengan perdagangan dan yang lainnya. Akan tetapi sebelum kita memulai pada fikih yang kontemporer tersebut, alangkah baiknya kalau kita mengetahui asalnya. Biar apa? Biar ketika terjadi hal yang baru lagi, yang kontemporer lagi, kita tidak bingung. Kita tidak bingung. Karena fikih kontemporer ini hukumnya dikiaskan kepada fikih yang sudah ada sejak zaman dulu. Akan tetapi sebelum kita membahas itu juga alangkah baiknya kalau kita tahu kenapa kita belajar fikih ini. Kenapa kita harus mempelajari fikih muamalah, fikih yang berkaitan dengan muamalah kita setiap hari, perdagangan, pinjam meminjam dan yang lainnya.
Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, la yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha fid din. Tidak boleh melakukan jual beli atau menjadi penjual pedagang di pasar kami ketika itu zaman Umar bin Khattab kecuali man tafaqqaha fid din, kecuali mereka yang tahu akan hukum-hukum agama. Karena ketika seseorang menjadi pedagang misalnya, kalau dia tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, maka dia akan terjatuh kepada perkara yang haram tanpa dia ketahui. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang terjatuh ke dalam perkara yang batil tersebut, akan terjadi kezaliman. Dan buntut dari kezaliman ini kadang akan terjadi syahna wal baghdha, akan terjadi permusuhan di antara kaum muslimin, yang itu menyebabkan terpecah belahnya kaum muslimin. Nah, agama Islam ini, agama kita sudah mengatur semuanya agar apa? Agar ukhuwah Islamiyah juga kuat dan tidak terjadi kezaliman di antara satu dengan yang lainnya di antara kaum muslimin. Nah, yang pertama, ya, kita akan membahas kaidah yang sangat penting dalam permasalahan muamalah, terutama perdagangan, yaitu al-aslu fil muamalah al-hillu wal ibahah. Asal dari muamalah, baik itu jual beli, pinjam meminjam, saling menjamin, dan yang lainnya, asal yang pertama adalah ibahah, diperbolehkan, mubah dan halal. Ketika kita mengetahui asal perkara, ini faedahnya sangat banyak. Karena kita tahu asalnya, ketika kita akan melakukan jual beli, apapun itu bentuknya, menjual ini, menjual itu, apa hukumnya? Asalnya halal. Jadi ketika kita akan melakukan perbuatan tersebut, kita akan menjual sesuatu, kita akan meminjam sesuatu, menyewakan sesuatu, asalnya halal. Jadi kita akan yakin, oh ini halal pertamanya, asalnya halal. Kecuali setelah ada dalil yang menunjukkan bahwasanya yang akan kita lakukan tersebut haram. Dengan asal seperti ini, kita akan yakin dalam melakukan sesuatu. Jadi tidak ada keraguan di dalamnya. Kayak misalnya al-aslu baqa'u makana. Kaidah yang misalnya ini untuk menunjukkan kalau pentingnya ilmu mengetahui tentang sebuah asal, ya. Atau al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak hilang dengan keraguan. Misalnya saya keluar kamar mandi, kemudian saya mengatakan, saya sudah wudu apa belum ya? Asalnya sudah wudu atau belum? Kalau seperti itu, asalnya belum wudu, karena saya sudah wudu apa belum? Yang yakin apa? Yang yakin belum wudu. Berbeda halnya saya sudah batal apa belum ya? Kalau saya sudah batal belum, berarti asalnya apa? Dalam keadaan suci. Oh, berarti asalnya seperti itu. Ini pentingnya mengetahui tentang ilmu asal. Nah, dalam perkara jual beli ini hukumnya adalah halal. Banyak sekali, ya. Banyak sekali dalil yang menunjukkan hal tersebut. Ketika kita tahu asal, ya, berarti tidak ada yang merubahnya dari asalnya kecuali harus mendatangkan dalil. Kita misalnya berjualan dengan cara online,
Ada yang mengatakan, kamu kok jualan dengan cara online? Di sini kamu tidak saling bertemu. Dalilnya apa? Kalau aku nggak boleh jualan secara online misalnya. Kita yang berjualan karena kita memiliki hukum asal, jual beli asalnya adalah halal. Orang yang mengatakan kenapa kamu melakukan ini harus mendatangkan dalilnya. Kalau ini tidak boleh seperti itu. Dalilnya wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Begitu pula dalil yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali dengan jual beli yang kalian saling ridha di dalamnya. Kemudian dalil yang lain, fa idza qudiyatus salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Dan jika kalian telah selesai melakukan salat Jumat, fantashiru fil ard, maka menyebarlah kalian di bumi, wabtaghu min fadlillah, dan mengharapkan dari fadilah dari Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki. Ayat ini datang setelah larangan fa idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, ketika seseorang dipanggil atau telah datang nida, telah datang panggilan pada hari Jumat untuk melakukan sholat Jumat, ya, fa idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', maka bersegeralah menuju zikir, menuju mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan tinggalkan jual beli. Para ulama ya mengatakan dalam ayat ini, ketika seorang lelaki atau seseorang yang diwajibkan sholat Jumat melakukan perdagangan, ketika sudah azan Jumat, maka apa? Dagangnya apa? Batil, ya, tidak sah. Kemudian ujung dari itu apa? Maka barangnya itu tidak berpindah, belum menjadi kepemilikan seseorang. Makanya kalau sudah sholat Jumat kemudian ada orang yang wajib Jumat di sana kemudian justru melakukan jual beli, yang pertama dia dosa, yang kedua di sini tidak ada perpindahan kepemilikan, tidak sah jual belinya, kecuali kalau yang jual beli ini orang-orang yang tidak wajib melakukan sholat Jumat. Kemudian dari kaidah ini ya, ada permasalahan yang bisa kita kiaskan di dalamnya, yaitu apa? Masalah tawarruk. Ada yang tahu tawarruk? Tawarruk adalah ketika seseorang membutuhkan uang, dia membutuhkan uang, akan tetapi bagaimana caranya biar dia mendapatkan uang? Caranya dia membeli barang dengan cara kredit. Misalnya si A butuh uang, membeli barang dari si B secara kredit. Kemudian barang tersebut dia dapatkan, berpindah tangan kepada si A, kemudian menjualnya kepada si C dengan cara kontan. Akhirnya dia mendapatkan uang dari si C, walaupun mungkin dia kredit kepada si A yang misalnya 1 tahun diselesaikan, misalnya motor 15 juta. Kemudian karena dia butuh uang cash, dia jual kepada si C dengan harga 10 juta. Itu tidak apa-apa. Karena apa? Karena asal dari hukum jual beli adalah halal, kecuali yang dilarang. Misalnya yang dilarang hampir mirip tapi berbeda sedikit, yaitu bai'ul ainah. Bai'ul ainah adalah jual beli yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini salah satu sebab kita umat Islam dalam keadaan terhina. Idza tabaya'tum bil ainah, jika kalian sudah jual beli dengan cara ainah. Wa akhadtum adnabal baqar,
dan kalian telah mengambil ekor-ekor sapi. Maksudnya terlalu perhatian dengan binatang ternak sampai melupakan kewajibannya. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Sallallahu alaikum dhullan, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum, tidak ada yang bisa mencabut kehinaan tersebut dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Bagaimana itu bai'ul 'ainah? Bai'ul 'ainah adalah seseorang memiliki barang, dia butuh uang. Sebenarnya dia tidak mau menjual barang tersebut, tapi kalau kita meminjam uang kepada orang lain, kemudian memberikan lebih dari yang kita pinjam, itu adalah riba. Caranya, ya sudah, saya jual barang kepada orang yang akan meminjamkan uang tersebut. Setelah itu kita mendapatkan uang cash, misalnya 10 juta. Misalnya motor saya jual kepada si A, saya mendapatkan uang cash 10 juta. Tapi setelah itu barang yang saya berikan kepada si A tersebut, yang saya jual kepada si A, saya beli lagi dengan kredit 15 juta. Nah, ini tidak boleh. Inilah bai'ul 'ainah. Ini 2 orang, bahkan 3 orang juga bisa bai'ul 'ainah. Saya menjual barang kepada si A, dibayar 10 juta. Akhirnya saya mendapatkan uang cash. Ya. Kemudian barang ini dijual lagi kepada si B, tapi nanti ujung-ujungnya balik lagi ke saya. Dengan saya mendapatkan uang yang lebih sedikit dan mengkredit barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Ini tidak boleh, karena hakikatnya dia ingin meminjam dengan memberikan bunga, akan tetapi karena dia kalau langsung pinjam memberikan bunga itu adalah riba, akhirnya berhilah, membuat makar, ya, dengan menggunakan barang. Ini tidak boleh. Akal-akalan, mau mengakal-akali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu permasalahan tawarruk. Kemudian permasalahan yang lain, bai'ut taksir, yaitu menjual dengan cara kredit. Hukum asalnya apa tadi kita sebutkan? Jual beli hukum asalnya mubah. Berarti bai'ut taksir itu boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Oh, ternyata tidak ada di sana dalil yang melarangnya, berarti boleh. Walaupun sebagian ulama mengatakan jika itu satu barang dijual cash dengan harga sekian, misalnya jual cash harga 15 juta, kalau dijual kredit menjadi 25 juta atau 20 juta, sebagian ulama ada yang mengatakan ini satu barang dengan 2 harga, ini tidak boleh. Akan tetapi yang rajih, yang kuat pendapatnya, diperbolehkan, karena ketika seseorang mengatakan saya akan membelinya dengan cara cash, maka satu harga saja, yaitu cash. Kalau saya akan membelinya dengan cara angsuran, dengan cara kredit, berarti satu cara pembelian aja, yaitu dengan cara kredit, maka diperbolehkan. Kemudian permasalahan yang lain, yaitu permasalahan saftanjah atau saftajah. Saftajah itu hampir kalau model kita sekarang ini Western Union, yaitu seseorang memiliki harta di kota ini karena dia ingin safar di kota lain, dan ada orang yang dari sana sedang di sini membutuhkan uang. Saya meminjamkan uang tersebut kepada orang itu, misalnya 10 juta. Nanti ketika saya di sana, ya, saya mengambil uang 10 juta dari orang tadi, itu diperbolehkan. Ya, ini asal yang pertama.
Kemudian asal yang kedua berkaitan dengan permasalahan. Sebelum kita masuk kepada asal yang kedua, di sana ada syarat-syarat jual beli. Syarat jual beli itu ada namanya, yang pertama ada taradhi, saling ridho. Kalau di antara penjual ataupun pembeli ada yang terpaksa, ya berarti tidak terpenuhi syarat yang pertama ini. Yang kedua, al-aqidu jaizut tasarruf. Orang yang melakukan akad jual beli, baik itu penjual maupun pembeli, itu diperbolehkan, atau orang yang diperbolehkan untuk membelanjakan atau melakukan pertukaran, baik itu uang maupun barang. Nah, ini permasalahan ini bisa bagaimana kalau anak kecil? Anak kecil itu boleh tasarruf atau tidak? Apalagi dia belum mumayyiz. Ayo, yang penjual jajanan anak-anak gimana ini? Nah, para ulama mengatakan ya, anak kecil ya, kalau kadar uang yang dibelanjakannya itu masih sedikit ya, untuk jajan misalnya permen dan yang lainnya, itu para ulama membolehkan. Tapi kalau perkaranya sudah besar, misalnya dulu pernah ada kasus ya, anak kecil beli online sampai tagihannya sekian juta ya, karena mencet-mencet ya di HP orang tuanya. Secara hukum Islam, dagang tersebut, akad dagang jual beli tersebut adalah batal ya, tidak sah, karena anak tersebut bukan termasuk orang yang diperbolehkan untuk melakukan transaksi. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu ya batal, tidak sah jual belinya. Apa yang harus dilakukan ya, penjual mengembalikan uangnya dan pembeli mengembalikan barangnya. Al-ainu mubahatun naf'. Barang yang dijual itu diperbolehkan kemanfaatannya. Nah, ini berkaitan dengan asal atau kaidah yang lain ya, kaidah yang lain tentang masalah manfaat ini. Di belakang dari syarat yang ketiga ini, yaitu barang mubahah, jadi ada dua kata di sini, diperbolehkan. Kalau barang yang haram ya, maka sama, jual belinya adalah batil, jual belinya adalah rusak. Barang yang tidak ada manfaatnya, jual belinya juga tidak sah. Misalnya barang yang tidak mubah, yang haram, itu apa misalnya? Khamr. Apa lagi? Hah? Apa? Narkoba. Nah, narkoba. Ada lagi yang tersebar di kalangan kita. Ada yang tahu? Alatul lahwi. Alat-alat yang melalaikan, seperti alat-alat musik dibawakan oleh para ulama, itu termasuk sesuatu yang tidak boleh dijual belikan. Bahkan ketika terjadi perusakan atau rusak, ada orang lain merusakkan barang tersebut, orang tersebut secara hukum syariat tidak harus menggantinya ya, tapi ya untuk menjaga ketenangan suatu masyarakat ya, jangan mentang-mentang nggak harus mengganti ya. Ada barang yang di dalam syariat kita tidak wajib mengganti, kita rusak. Ada lagi apa? Patung. Di dalam agama kita, ketika seseorang merusak patung ya, tidak wajib untuk mengganti, karena perkaranya adalah tidak diperbolehkan oleh syariat kita. Kemudian an-nafa', memiliki kemanfaatan. Ada perkara yang tidak memiliki kemanfaatan. Para ulama menyebutkan dengan hasyarat, yaitu hasyarat ini kayak nyamuk, kemudian ulat. Tapi perkara ini bisa berubah. Kalau dulu mungkin tidak ada manfaatnya. Kalau sekarang ada orang jualan ulat, untuk apa? Makanan burung.
jualan cacing sutra yang kecil-kecil itu. Kalau zaman dulu mungkin nggak ada manfaatnya, tapi ketika ada manfaatnya jadi boleh, karena dia keluar dari yang nama tadinya tidak ada manfaat menjadi ada manfaatnya untuk makan ikan peliharaan kita. Nah, seperti itu. Malikan lil ain. Ini juga kaidah ya, seseorang itu tidak boleh menjual barang kecuali dia telah memiliki barang tersebut. Malikan lil ain. Jadi harus memiliki kepemilikan barang tersebut. Nggak boleh misalnya ya ada motor tetangganya diposting dijual motor padahal punya tetangganya. Sah atau tidak? Tidak sah. Ya, hilang syarat di situ. Nah, ini yang sering tersebar adalah ketika seseorang menjual tanah atau menjual rumah, di situ tertera nomor teleponnya. Kadang ada yang nakal, ini diambil diganti nomor teleponnya maklar tanah tanpa izin dari si pemilik barang, pemilik tanah maupun pemilik rumah. Nggak boleh melakukan hal seperti itu karena dia tidak memilikinya, kecuali kalau dia sudah izin kepada pemiliknya. Nanti jatuhnya kepada syarat yang berikutnya, yaitu auman yaqumu maqamahu, yaitu orang yang memiliki kedudukan seperti memilikinya, yaitu orang yang mendapatkan izin atau gampangnya adalah wakil, dia sebagai wakil, maka itu diperbolehkan. Dalam perkara ini ya, kepemilikan ada yang kadang orang itu ya ada di postingan. Kalau sekarang zamannya zaman belanja online ya. Kemudian ada barang dia screenshot, ada barang dia screenshot, ada barang dia screenshot. Akhirnya dia sebar, dia jual online. Ketika ada barang orang yang memesan ya, dia menghubungi pemilik barang dan langsung mengirimnya kepada si pembeli yang harusnya pembeli kepada dia. Jadi dia mengambil dari orang lain. Ini tanpa izin dari si pemilik barang ya. Kenapa hal ini tidak boleh? Karena dia sama sekali tidak memiliki resiko ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda atau melarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anil bai'i ma la yamlik, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak dimilikinya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'it ta'am ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari menjual makanan hatta yastawfih, sampai dia memilikinya. Dan kepemilikan ini kembali kepada uruf kita, kembali kepada adat kita. Bagaimana kalau misalnya motor sampai memiliki BPKB-nya, atau kalau rumah atau tanah memiliki sertifikatnya. Dan ada larangan dari Rasulullah SAW menjual barang sebelum dimiliki atau sebelum dipindahkan. Jadi misalnya ada kadang ya, dan jual beli itu melakukan hanya dipegang saja, kemudian dia siapa yang mau beli barang padahal di sini penjualnya masih ada kepada saya ya, dengan menaikkan harga dari ketika beli dari sini. Tidak boleh sampai dia memindahkannya. Ini sering terjadi karena kalau belum berpindah ada ilahnya. Kenapa tidak boleh sama Rasulullah? Kenapa nggak boleh sama Rasulullah? Karena takutnya adalah terjadi mafal, terjadi ketika seseorang masih satu majelis, berarti di situ masih ada yang namanya khiyar. Ya, seseorang boleh memilih, jadi nggak jual belinya. Ketika ini penjual, saya penjual, ada pembeli, kemudian pembeli berikutnya, saya menjualnya, barang masih di tempat saya. Kemudian orang ini menjual di tempat saya, mengatakan ini saya jualnya 10.000, dia jualnya 15.000. Ketika seperti itu saya masih punya pilihan, ya, aku nggak jadi jual kamu, aku langsung jual ke sini 15.000, untungnya lebih banyak. Nah, permasalahan ini bisa menyebabkan terjadinya perpecahan. Makanya tidak
tidak boleh. Diperintahkan untuk memindahkan barang tersebut sampai, atau kalau rumah ya sampai memegang sertifikatnya baru dijual kepada yang lain. Kemudian al-qudratu ala taslim, syarat yang ke-6 adalah mampu untuk menyerahkan barang tersebut. Mampu untuk menyerahkan barang tersebut. Kemudian makluman, ya, diketahui barangnya. Jadi barangnya yang dijual itu diketahui. Kalau tidak diketahui nanti masuknya ke jahalah dan gharar. Nah, kemudian ada kaidah yang penting yang mungkin harus kita bahas, yaitu tentang permasalahan masih berkaitan jual beli, akan tetapi ini berkaitan dengan riba. Yang kaidahnya adalah idza bu'i'a atau idza bi'a ribawi bi jinsihi wajabat tamathul wat taqabud wa bi ghairi jinsihi wajabat taqabud wa idza ikhtalafa al-'ilal lam yajid syai'a. Jadi dalam permasalahan harta riba itu ada kaidah yang kita bacakan tadi. Harta riba itu ada 6. Apa saja? Ada yang tahu? Az-zahabu bil-zahabi, emas. Wal fiddatu bil fiddah, atau lafaz yang lain al-wariqu bil wariq, yaitu perak. Kemudian wal burru bil burr, ya gandum. Wasya'iru bis syair, sama gandum cuma beda jenis. Ya, beda jenis. Kalau bur ini biasanya putih, kalau syair ini coklat. Apa ya kalau bahasa kita? Apa? Marun. Nggak tahu. Maksudnya ini ya pokoknya jenis gandum, dua-duanya gandum. Kemudian wa tamru bit tamr, yaitu tamar, kurma dengan kurma, wasyairu bisyair, wal milhu bil milhi, dan garam dengan garam, mithlan bimithlin wa sawaan bisawain. Fa idza ikhtalafatil ajnas fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Harus semisal, harus sama, akan tetapi kalau berbeda jenisnya maka juallah sekehendak kalian jika itu adalah yadan biyadin, harus cash. Jadi dari hadis ini para ulama mengambil kaidah atau ketentuan, jika seseorang jual beli barang yang 6 tadi, ulama membaginya menjadi 2 illah. Yang illah pertama adalah emas dan perak. Emas dan perak ini memiliki satu illah yang sama. Illah itu gampangnya adalah sebab yang sama, yaitu mutlaqus tsamaniyah, yaitu untuk alat tukar, itu emas dan perak. Sedangkan yang 4 ini, yaitu gandum, ya, gandum, kemudian kurma dan garam, ilahnya adalah ada perselisihan di kalangan ulama. Kalau Syafi'iyah itu berpendapat itu adalah al-iqtiyat, makanan pokok, wal iddikhar, dan bisa disimpan. Jadi barang-barang yang memiliki sifat yang sama maka dia termasuk harta riba. Jeruk di sini masuk apa tidak? Masuk barang riba enggak? Sekarang menukarnya jeruk Bali dengan jeruk apa? Nah, jeruk Lumajang harus sama apa tidak? Harus sama apa tidak? Tidak. Pertama, dia bukan makanan pokok. Ya, bukan makanan pokok. Makanan pokok atau bukan? Nah, dia bisa disimpan apa tidak? Disimpan lama, tidak. Pokoknya jangan dipikirkan disimpan di kulkas ya. Bukan, maksudnya ini disimpan, dibiarkan, dikeringkan gitu, disimpan. Kalau sekarang bisa dimasukkan freezer, oh, ini bisa disimpan, bukan ya, secara hukum asal. Nah. Kemudian beras, makanan pokok apa bukan? Makanan pokok.
Bisa disimpan? Bisa. Berarti menurut mazhab Syafi'iyah ya, ini termasuk barang riba. Syaratnya apa? Ya, karena kalau misalnya menukarkan barang yang sama, itu syaratnya harus sama ya. Emas 10 gram dengan emas 10 gram. Beras 10 kilo dengan beras 10 kilo. Mau itu beras rojo lele, mau beras di sini apa putri, mau beras apa, harus sama. Akan tetapi kita tadi sudah mengkelompokkan atau menyebutkan dua ilah. Yang ilah pertama adalah mutlaqus tsamaniyah, yaitu alat tukar dengan yang bisa disimpan dan itu makanan pokok. Nah, kalau mazhab yang lain kayak Hanabilah, Imam Ahmad ya, itu ilahnya yang kedua ini adalah ikhtiyat, makanan pokok, dan dia ditimbang atau ditakar. Nah, seperti itu. Tapi karena kita mazhab Syafi'iyah, kita ambil yang tadi yang pertama. Ini satu kelompok sendiri, yang ini yang 4 kelompok sendiri. Kalau terjadi antara ini dengan ini ya, misalnya emas, perak atau uang dengan garam, kemudian yang misalnya kurma atau beras. Kalau jagung ini makanan pokok bukan ya? Pokok, masih makanan pokok di Indonesia. Kalau masih makanan pokok bisa sama, masuk berarti jagung di situ. Maka boleh, tidak harus satu waktu, tidak harus cash. Berbeda sekarang kalau emas dengan perak. Dia satu kelompok tapi berbeda jenis. Maka boleh berbeda. Ya, emasnya 1 gram, peraknya mau 100 gram, 500 gram, terserah, nggak apa-apa. Syaratnya satu, yaitu harus cash. Jadi kalau satu tempat itu atau satu kelompok, ya satu ilah itu harus cash. Misalnya lagi di makanan, yaitu kita membawa tepung dibarter dengan beras. Boleh, ya, berasnya banyak, tepungnya sedikit, atau sebaliknya, tergantung kesepakatan. Tapi syaratnya adalah cash. Ya. Paham? Paham insyaallah ya. Nah, dari perkara ini ada perkara-perkara yang tersebar di kalangan masyarakat, yaitu kredit emas. Boleh nggak sekarang? Kalau dari kaidah tadi boleh nggak? Tidak? Boleh. Kenapa? Karena emas dengan uang itu satu ilah, mutlaqus tsamaniyah. Boleh uangnya banyak, mau 1 juta, 2 juta, 3 juta, emasnya cuma 1 gram nggak apa-apa. Kalau ada tarodhi, tapi syaratnya satu, apa? Harus cash. Syaratnya harus cash. Begitu pula permasalahan falas. Para ulama menyebutkan misalnya rupiah dengan dolar itu berbeda tapi satu ilah. Jadi syaratnya adalah cash. Tidak boleh utang di situ. Saya menukarkan rupiah dengan dolar, harus cash di majelis. Sekarang saya misalnya mau beli emas. Saya mau beli emas, masuk ke toko emas, saya beli emas 10 gram. Misalnya harganya 8 juta. Kemudian di situ saya menghitung uang saya, loh, ternyata uangnya cuma 7.500.000. Masih kurang 500.000. Sebentar ya, saya ambil dulu di mobil. Boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Harus sama-sama megang barang yang sudah disepakati. Penjual memegang uang kita, kita memegang emas kita. Kalau berpisah, ketika kita mengambil ke mobil, itu kita sudah keluar toko. Sudah keluar toko. Ketika kita balik lagi dan membayarnya,
berarti di situ ada dua majelis. Padahal syaratnya jual beli emas ya harus cash di tempat. Nah dari sini ya, dari sini boleh nggak jual beli online emas? Ya nggak boleh. Kenapa? Kita sudah bayar, emasnya masih nanti di jalan. Ya, tidak boleh. Kemudian permasalahan ini ya berkaitan juga, karena ini berkaitan dengan harta riba, adalah berkaitan dengan simpan pinjam. Ketika seseorang meminjam uang, kemudian dia mengkruskan uang yang dia pinjamkan dengan emas, kemudian nanti membayarnya dengan rupiah dengan harga emas ketika itu tidak boleh. Kenapa? Karena hakikatnya di situ ada dua akad. Yang nanti dengan kita tahu hakikat dari akad ini, kita tahu karena di situ ya emas itu wajib harus cash, sedangkan dia utang. Ketika seseorang mengatakan, saya pinjam kepadamu uang 10 juta, ya udah saya kasih kamu 10 juta, tapi sekarang coba lihat nih, harga emas hari ini berapa? Ternyata harga emas hari ini misalnya 1 juta. Ya udah, berarti kamu itu kayak saya pinjemin uang tapi saya kuruskan emas 10 gram. Nah, ketika membayar setahun berikutnya, saya akan bayar utangmu. Sekarang harga emas berapa? 1,5 juta. Ya udah, kembalikan kepada saya 15 juta. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena pertama, ketika dia mengatakan harga emas sekarang berapa, hakikatnya dia di situ ada pertukaran. Dia menukarkan uang dengan emas, atau membelikannya dengan emas. Membelikan dengan emas itu harus terjadi cash, sedangkan dia membayarnya nanti. Jadi di sini syarat yang tidak ada di sini adalah dia tidak melakukannya di majelis, dan ini termasuk riba. Banyak nggak terjadi kalangan masyarakat? Ya. Ada juga permasalahan yang seperti remeh, sering terjadi di kehidupan kita. Saya pinjam, ya nuker uang 50.000, saya tukar 5 ribuannya, ya, atau pokoknya uang kecilnya sudah saya kasihkan 50.000. Kemudian nggak ada, saya cuma adanya 45.000, 5.000-nya nanti atau besok. Boleh nggak? Ya, ketika menukarkan barang ya yang situ satu ilah, ya tidak boleh. Harus, kalau uang rupiah dengan rupiah syaratnya dua, yaitu harus misal 50.000 dengan 50.000 harus di tempat, harus cash. Kalau kayak gitu gimana? Mending pinjam. Ya udah, saya pinjam berapa uang pecahnya daripada menukarkan tapi masih kurang. Nah, berkaitan dengan permasalahan riba ini juga ada kaidah yang masih hampir sama, yaitu al-jahlu bit-tasawi kal ilmi bit-tafadul. Ketika seseorang itu tidak tahu apakah ini sama atau tidak, itu sama saja dengan mengerti kalau itu tidak sama. Misalnya seseorang menukarkan emas, ya, menukarkan emas kalung dengan gelang, tidak tahu berapa gramnya, berapa karatnya, maka itu adalah riba karena dia tidak tahu jumlahnya. Kalau tidak tahu jumlahnya itu sama dengan mengetahui kalau di situ ada perselisihan. Itu kata para ulama. Oh ya, penukaran masalah emas ini ya tidak boleh ketika seseorang ingin memberi emas dengan tukar tambah.
Ya, tidak boleh membeli emas dengan tukar tambah, karena di situ ya ada perbedaan. Ya, yang satu menambah dengan uang, yang satu dengan emas, padahal harus sama. Ya, harus sama. Solusinya apa? Solusinya adalah emas tersebut dijual dulu, kemudian uang dipegang. Setelah uang dipegang dibelikan lagi. Itu solusinya untuk kita tidak terjatuh ke dalam riba. Nah, kul qardi, kemudian masih berkaitan dengan riba, ya, kita ambil lagi kaidah yang lain, yaitu kul qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang memberikan kemanfaatan maka itu adalah riba. Kalau kita meminjamkan sesuatu atau meminjamkan uang kepada orang lain, kemudian dengan kita memberikan pinjaman tersebut kita mendapatkan kemanfaatan, maka di situ ada riba, atau kita di situ telah melakukan perbuatan riba. Hal ini umum, makanya para ulama mengatakan tidak boleh menerima hadiah orang yang kita pinjami uang kecuali memang biasanya dia memberikan hadiah. Ya. Misalnya saya memberikan pinjaman kepada si A 10 juta untuk usaha, misalnya jualan nasi goreng. Kemudian ketika saya beli nasi goreng, saya dapat harga lebih rendah atau dapat bonus, boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena itu adalah kemanfaatan yang kita dapatkan karena kita meminjamkan uang kepada orang tersebut. Permasalahannya hampir sama ketika kita mendapatkan diskon dengan memegang kartu tertentu. Karena hakikatnya ketika kita menaruh uang kita di bank, itu seakan kita meminjamkan uang kita kepada bank. Kemudian kita mendapatkan diskon, ya, maka misalnya pemegang kartu A diskon sekian. Ketika kita memiliki kartu itu dan mendapatkan diskon tersebut, karena kita memiliki kartu itu, karena kita menghutangi kepada bank yang mengeluarkan kartu tersebut, berarti diskon tersebut adalah kemanfaatan yang kita dapatkan ketika kita meminjamkan kepada bank, maka itu termasuk riba. Seperti halnya ketika ada diskon, baik itu gratis ongkir, diskon sekian persen, ketika menggunakan marketplace yang kita menaruh uang di situ. Berbeda kalau kita membayarnya dengan transfer. Ada kalau kita menaruh uang di situ, ya, atau dengan cara bayarnya dengan kita memasukkan uang dulu ke dalam aplikasi tersebut, kita akan mendapatkan diskon ongkir. Maka itu adalah riba. Kecuali semuanya dapat diskon, baik itu mau yang lewat transfer, mau yang COD, mau yang punya uang di dalam marketplace tersebut, mendapatkan diskon ongkir atau diskon sekian persen, semuanya dapat, itu tidak masalah. Tapi kalau mensyaratkan yang mendapatkan diskon adalah yang menaruh uang di situ, ya itu termasuk riba. Karena hakikatnya ketika kita memasukkan uang kita ke dalam marketplace tersebut, ya itu hakikatnya kita menghutanginya. Ya, hakikatnya kita menghutangi marketplace tersebut. Karena sama marketplace ini, ya perputaran uang di dalam marketplace ini sangat banyak. Berapa orang yang ikut marketplace ini? Naruh misalnya yang ikut 1 juta, satu orang naruh misalnya 10.000 saja, sudah berapa miliar. Ya dia mendapatkan keuntungan dari yang lain, dari penaruhan uang tersebut. Ya, makanya di sini termasuk riba. Nah, sebenarnya banyak permasalahan, cuma kita
permasalahan kita mengambil yang permasalahan tidak sah bagi seorang menjual kecuali yang memiliki barangnya, atau man yaqumu maqamahu. Kita tadi sudah bahas ini ya. Nah, ini kaidah yang berikutnya adalah kullu ma amkana dhabtuhu bis-sifati wan naw'i wal qadri wal ajali sahha salamuhu fid dhimmah. Kita belum bahas ini, saya lupa masalah bai'us salam. Bai'us salam ini adalah seseorang membeli padahal barangnya belum bisa diberikan ketika itu. Ya. Padahal ada syarat tadi kan, kita sudah menyebutkan tidak boleh menjual barang yang tidak dimiliki. Bai'us salam ini syaratnya adalah uang di depan. Tapi dengan syarat barang yang dibeli itu diketahui. Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa kana an-nas yuslifuna sanah aw sanatain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah dan manusia ketika itu melakukan salaf. Salaf itu atau salam yaitu bayar uang di muka dan barang nanti. Sanah atau sanatain, 1 tahun atau 2 tahun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aslafa falyuslif. Barang siapa yang melakukan salaf atau salam, maka falyuslif fi kailin ma'lum, maka hendaknya dia melakukan salaf pada kail, yaitu takaran yang diketahui, wa waznin ma'lum, dan bobot yang diketahui, ila ajalin ma'lum, sampai waktu yang ditentukan. Jadi syaratnya di sini adalah harus ditentukan barangnya, sifatnya seperti apa, baik itu beratnya atau jumlahnya. Kemudian waktunya juga harus ditentukan. Tidak boleh tidak menentukan waktunya. Misalnya saya akan menyerahkan barang ini 1 bulan ke depan, atau berapa hari lagi, atau pada tanggal sekian. Itu harus benar-benar ditentukan. Harus benar-benar ditentukan. Sifatnya juga harus benar-benar disifatkan sesuai ya dengan yang akan didapatkan. Dan yang semisal dengan ini adalah istisna. Seseorang minta dibuatkan sesuatu, dan ini hukumnya adalah boleh. Dan termasuk dalam hukum salam ini, ketika seseorang ingin membeli rumah tapi rumahnya belum jadi, itu lebih ke istisna bersama. Ya, dia arsiteknya atau tukangnya atau penjualnya memang mampu ya membuatkan rumah sesuai dengan yang ada di gambar, maka diperbolehkan. Ini diperbolehkan. Kemudian permasalahan berikutnya, al-uqudul mu'awadhah mabnaha 'ala al-musyah wal 'uqud at-tabarru'at mabnaha 'ala al-musamahah. Akad-akad yang itu adalah mu'awadhah, saling tukar menukar, itu dibangun di atas musyahah. Musyahah itu adalah asalnya tidak ada syarat-syarat tertentu. Adapun tabarruk, dalam bentuk tabarruk, pemberian itu musamahah, saling lebih luas permasalahannya. Contohnya apa? BPJS. BPJS itu akadnya adalah akad ta'awuni, akad saling tolong menolong. Tapi yang jadi permasalahan di BPJS hari ini adalah kalau ada denda ketika telat bayar. Tapi katanya sekarang nggak ada ya.
Hah? Ada yang tahu? Masih. Katanya tidak ada denda. Saya pernah dengar kemarin. Sekarang sudah tidak ada denda lagi, hanya dibekukan. Katanya yang terbaru ini. Ada yang tahu? Kalau masih ada denda, ya permasalahannya di denda tersebut. Ya. Ini dalilnya adalah hadis Asy'ariyin, yang mereka itu mengumpulkan makanan, kemudian ketika masa paceklik dibagikan di antara mereka. Ada yang mengumpulkannya misalnya itu 10 kilo dapat 15 kilo, ada yang mengumpulkannya 20 dapat 15 kilo, karena nanti dibagi rata. Sebagaimana juga saya kemarin bahas dengan Ustaz Fauzi tentang masalah kartu BM. Ada ya? Nah, hanya saja kemarin kita membahas masalah yang kartu BM tersebut ada permasalahan, yaitu ketika dia mendapatkan diskon ketika belanja dengan kartu tersebut pada anggota. Ini yang jadi permasalahan. Ya, ini yang jadi permasalahan. Karena apa? Karena dia membayar 25.000 tiap bulan. Kemudian dia mendapatkan diskon. Yang diskon ini tidak jelas. Jadi di situ ada gharar. Ada ketidakjelasan, jahalah. Ya, ada gharar di situ, karena bisa jadi dia belanja dalam 1 bulan 3 kali 4 kali. Kalau 3 kali dia mendapatkan diskon, taruhlah tiap belanja 10%, berarti dia mendapatkan diskon 30%. Kalau dia belanja 4 kali berarti diskon 40%. Jadi di sini ada semacam gharar yang ini tidak diperbolehkan. Kalau akad ta'awunnya boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Kita iuran ya berapa itu tiap bulan, pokoknya kita tarik iuran. Kemudian ketika terjadi sesuatu ya kita berikan dari uang tersebut. Itu tidak mengapa. Tapi yang jadi masalah adalah tadi diskon-diskon. Nah, jadi saya teringat dari permasalahan ini adalah permasalahan ketika suatu syarikah, satu toko atau beberapa toko berkumpul, kemudian mereka menjual voucher. Dengan voucher tersebut selama 1 tahun, kalau belanja di toko-toko yang ikut keanggotaan dalam voucher tersebut atau kartu tersebut, dia mendapatkan diskon ya, dengan membayar sejumlah uang, maka tidak boleh. Misalnya saya untuk mendapatkan diskon di toko A, B, C yang mereka sudah bergabung memiliki kesepakatan ya untuk membuat satu kartu, saya 1 tahun harus membayar 100.000. Dengan saya memegang uang kartu tersebut, ketika saya diskon di sini mendapatkan diskon, saya belanja di sini mendapatkan diskon 5%, di sini 5%, di sini 5%. Saya tidak tahu dalam 1 tahun ya saya akan belanja berapa kali. Padahal saya setiap tahunnya harus membayar misalnya 100.000. Jadi 100.000 saya mendapatkan tidak tahu berapa itu, berapa persenannya, berapa ini yang tidak tahu. Ini perkara yang gharar dan ini tidak diperbolehkan. Hal yang semisalnya juga misalnya voucher ke hotel dengan model yang sama. Akan tetapi kalau misalnya sebuah toko memberikan diskon bagi anggotanya, kemudian kita mendaftarnya itu hanya mengganti biaya dari pembuatan kartu, ya mungkin taruhlah kalau membuat kartu 60.000 ya itu tidak mengapa ya, masih masuk akal kalau membuat kartu 60.000. Tapi kalau harus membayar nanti perpanjang membayar sekian ratus ribu ya itu tidak masuk akal. Itu bukan biaya mengganti administrasi, mengganti membuat kartunya. Nah, mungkin saya berikan kesempatan untuk tanya jawab dulu.